segala nikmat, hidayah serta inayahnya pada siang hari ini kita dapat berkumpul di ruangan serbaguna ini dalam rangka diseminasi rencana tindak lanjut program pengembangan keprofesian PPKB Guru PJOK PPK Guru PJOK PPKB PJOK. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada beliau Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya kelak yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, berikut akan kami bacakan susunan acara pada siang hari ini. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua sambutan Kepala SMP Negeri 2 Garut, acara ketiga pemaparan singkat diseminasi, acara keempat tanggapan pertanyaan saran dari peserta diseminasi, acara yang kelima pembacaan hasil diseminasi, dan yang keenam adalah penutup. Marilah acara pada siang hari ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua sambutan Kepala SMP Negeri 2 Garut. Kepada yang terhormat Bapak Ali Murtado SPD MN dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada Ibu Eka Puji Nurhaini selaku pemateri RTL ini yang sangat kami hormati, serta rekan-rekan guru dan karyawan SMP 2 Garut yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmatnya. Alhamdulillah kita insya Allah dalam kondisi sehat sehingga kita bisa mengikuti kegiatan pada hari ini, yaitu kegiatan diseminasi rencana tindak lanjut program pengembangan keprofesian guru PJOK dari saudara atau rekan kita Ibu Eka Puji Nurhaini SPD. Bapak dan Ibu yang berbahagia, kami secara pribadi atau kita semuanya mungkin turut berbahagia ya, karena Ibu Eka Puji Nurhaini ini merupakan dua dari menjadi perwakilan ya, dua guru ya, tiga guru ya, tiga guru perwakilan dari Wonosobo yang mengikuti kegiatan program pengembangan keprofesian guru PJOK di tingkat provinsi. Ya. Ini bagi kami ya ikut berbahagia, sangat kami sangat mendukung sekali. Berkaitan dengan keikutsertaan dari rekan kita yaitu Bu Eka Puji Nurhaini, ini pada hari ini akan melaksanakan rencana tindak lanjutnya dari kegiatan tersebut, dan tentunya bagi kita ini merupakan diseminasi ya, atau bagaimana beliau itu menerapkan apa yang beliau dapatkan dalam mungkin itu pelatihan yang instanto ya, mungkin ya mereka ya, pokoknya yang tahap pertama agar mendiseminasikan kepada rekan-rekan. Barangkali harusnya ya, bukan harusnya ya, bisa jadi di sekolah kita ataupun mungkin dalam skop yang lebih besar nantinya ya, saya kira seperti itu. Saya kira semoga ini pelatihan ini nanti pelatihan diseminasi ini nanti membawa kita menjadi
berwawasan yang lebih luas ya. Ya, apakah sebetulnya masalah keprofesian guru itu sebetulnya adalah kalau dilihat dari kompetensi, sebetulnya kita itu harus sudah memiliki ya. Ya, ini keprofesian itu kompetensi yang keberapa ya kalau pada guru maba ya? Pokoknya yang 14 kelihatannya. Nah, ya dari mulai 13 kelihatannya ya. 13, 14 dan 15. Apakah ini masih merujuk kepada kompetensi yang selalu kita gaungkan, yaitu 16 kompetensi, apa mungkin sudah berubah? Ya, kira-kira itu ya mereka ya. Ya, semoga ini membawa kita membuka pikiran kita menjadi lebih luas lagi sehingga bermanfaat bagi diri kita semuanya. Saya kira itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga nanti dari awal sampai akhir bisa berjalan dengan lancar tanpa ada halangan suatu apapun. Kami akhiri, kalau ada kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ali Murtado selaku Kepala SMP Negeri 2 Garut. Acara ketiga yaitu pemaparan singkat diseminasi rencana tindak lanjut program pengembangan keprofesian guru PJOK. Kepada yang terhormat Ibu Eka Puji Nurhaini kami persilahkan. Selamat datang pada Ibu Ana dan Pak Haris. Terima kasih atas waktu yang diberikan oleh pembawa acara. Saya langsung saja akan menyampaikan diseminasi rencana tindak lanjut program pengembangan keprofesian guru PJOK. Yang pertama, tentunya tak lupa sebelum saya masuk ke paparan, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ali Murtado yang telah meluangkan waktunya dan memberi kesempatan kepada saya untuk menyampaikan di forum ini, yaitu diseminasi tindak lanjut. Yang kedua, kepada Bapak, Ibu, guru, rekan-rekan komunitas belajar SMP Negeri 2 Garut yang juga sudah meluangkan waktu memenuhi undangan kami di dalam ruang ini dalam acara diseminasi. Langsung saja Bapak Ibu, karena memang waktunya sudah siang. Seperti apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Ali Murtado, bahwa dalam diseminasi ini merupakan program rencana tindak lanjut saya selama mengikuti program pengembangan keprofesian guru PJOK yang saya ikuti 2,5 bulan, mulai dari bulan Oktober dan nanti selesai pada bulan Desember, insya Allah tanggal 16. Ada 2 model dalam program PPKG PJOK, yaitu model daring atau online, dan yang kedua adalah model luring yang sudah saya ikuti selama 7 hari di BPGP Solo. Apa yang sudah saya ikuti tentunya harus saya imbaskan kepada komunitas belajar sekolah atau KBS SMP Negeri 2 Garut yang mohon maaf sebelumnya saya sampaikan di sini, komunitas belajar kita di rencana tindak lanjut saya beri nama sementara adalah Bumrega Sependaga. Bumrega itu kalau menurut saya adalah bangun dan ceket-ceket, tidak hanya bangun saja tapi bangun ceket-ceket untuk mau belajar dan berbagi bersama-sama dengan rekan sejawat pada khususnya dan rekan sekolah lain pada umumnya nanti. Pada diseminasi siang hari ini merupakan rencana tindak lanjut modul 3 yang saya pelajari. Dari keseluruhan modul ada modul 1 yang terdiri dari 1.1 sampai dengan 1.6. Kemudian modul 2 ada 2.1 sampai dengan 2.6 yang saya pelajari secara luring di Solo. Kemudian yang ketiga adalah modul terakhir, yaitu modul ketiga tentang menggerakkan komunitas belajar.
di mana di sini saya tidak hanya harus menyampaikan atau mengimbas apa ilmu yang saya dapat, tetapi saya juga harus mampu menggerakkan komunitas belajar yang ada di sekolah kita. Mungkin tanpa kita sadari, komunitas belajar di sekolah kita itu sebenarnya sudah beranjak bangkit dan bergerak, namun memang belum secara terjadwal khusus untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya adalah rutin. Jadi seolah-olah komunitas belajar sekolah kita atau kombel kita itu belum efektif. Di sini saya akan menyampaikan RPL saya, yaitu terkait dengan keilmuan yang saya dapatkan tentang ke-PJOK-an. Yang pertama saya dapat adalah tentang gerak dasar, yang kedua adalah kebugaran jasmani, dan yang ketiga adalah ilmu baru yang saya dapat, yaitu tentang Sport Education Model atau sering disebut dengan SEM. Di mana SEM ini akan saya terapkan pada turnamen olahraga tradisional, yaitu gobak sodor yang diikuti antar kelas. Latar belakang kenapa saya memilih SEM turnamen gobak sodor antar kelas, yaitu yang pertama, SEM atau Sport Education Model merupakan suatu pendekatan pembelajaran PJOK yang menawarkan pengalaman belajar yang lengkap dalam konteks kehidupan nyata di bidang olahraga. Di mana SEM merupakan salah satu program yang berdampak positif pada murid dengan memberikan kesempatan murid untuk belajar mengeksplorasi berbagai peran dalam tim. Mungkin karena ini bagi saya juga hal yang baru, apalagi bagi Bapak Ibu guru yang notabene adalah mengajarnya bukan mapel PJOK. Jadi ini hal yang lebih baru lagi mungkin. Perlu saya sampaikan di sini bahwa SEM merupakan kerangka atau miniatur program di mana di dalamnya ada mengatur kegiatan siswa secara keseluruhan. Gambaran jelasnya seperti ini. Kita sering melihat event besar, misalkan yang terakhir ini kita adakan adalah Porkap, Pekan Olahraga Kabupaten. Pelaksananya Porkap secara sukses itu tidak terlepas dari kerjasama seluruh unsur. Nah, ini diambil ke dalam atau diterapkan dalam pembelajaran di mana eventnya adalah berupa turnamen olahraga tradisional gobak sodor di sekolah kita. Masuknya kegiatan ini adalah masuk ke program sekolah kokurikuler yang saya masukkan ke dalam program P5, mengambil tema bangunlah jiwa dan raganya. Mungkin di kelas 8 sekarang tema itu sudah pernah dilakukan pada waktu kita panen karya, kemudian anak-anak mempertunjukkan senam kreasi dan juga senam waktu itu pelajaran Pancasila. Namun untuk kelas 7 sekarang kan tema ini belum dilaksanakan, jadi saya masukkan. Namun karena di sini butuh peran yang banyak, ini di sini ada eksplorasi berbagai peran dalam tim, jadi saya ambil untuk kelas 7, 8, dan 9. Di dalam SEM ini nanti tidak hanya peran pemain saja yang memiliki peran besar, tapi di mana kerjasama mulai dari wali kelas, kemudian guru mata pelajaran, semuanya akan mengambil peran. Karena di sini satu adalah sebagai IO-nya, nanti ibaratnya kita menerapkan pergelaran atau event di sekolah yang disusun mulai dari kepanitiaannya. Jadi kepanitiaan ada yang sebagai ketua panitia, nanti ada yang sebagai reporternya, kemudian ada juga sebagai bidang statistik yang mengatur hasil pertandingannya dan penjadwalannya, kemudian ada juga yang menyiapkan informasi jauh-jauh hari sebelum
turnamen Gopak Sodor ini dilaksanakan. Jadi ada istilahnya share ke media sosial. Nah, ini kita juga butuh kerjasama dari guru TIK yang membimbing anak-anak agar tidak hanya bisa membuat kanva di dalam pembelajaran, tapi juga diterapkan dalam event yang dilaksanakan di sekolah. Jadi bisa jadi nanti tidak hanya berupa kanva di IG, TikTok, FB, tetapi juga dicetak kemudian disebarkan agar halayak ramai bisa tahu informasinya. Atau karena ini cakupannya adalah sekolah kita, berarti semua kelas baik dari kelas 7A sampai dengan 9C bisa mengetahui informasinya. Kemudian karena di sini selain menjadi pemain, murid dapat mengambil peran lain seperti yang tadi saya sampaikan, tergantung aktivitasnya nih, seperti menjadi pelatihnya itu juga nanti dari murid, manajernya, kemudian wasitnya, pencatat skor, ahli statistik. Ini kalau ahli kan bayangannya wah yang sudah canggih sekali dalam pengoperasian statistik ya, tapi karena ini kita adalah mulai merencanakan awal, jadi nanti penghitungan skor di sini misalkan kita sistemnya menggunakan sistem setengah kompetisi, semua kelas akan ketemu semua karena waktu yang dipergunakan atau yang disiapkan adalah tidak hanya sehari seperti yang sudah pernah sering kita laksanakan kan di KTS itu seperti itu sebenarnya sudah dilakukan, iya betul. Namun secara teknis yang benar-benar anak-anak memahami tugas dan fungsinya masing-masing kan belum. Jadi ini kita belajar dari set ini. Kemudian saya juga memberikan kesempatan kepada murid untuk mempelajari keterampilan, taktik, strategi, aturan permainan, serta memahami tanggung jawab sosial melalui berbagai peran sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Kalau mungkin kemarin kita hanya mengoptimalkan OSIS anak-anak yang muda, tapi di sini tugas kita sebagai guru, sebagai penuntun pembimbing anak-anak nanti adalah mendengarkan suara dari murid atau voice, apa yang diinginkan mereka, kemudian memberi kesempatan kepada anak untuk memilih perannya, tidak kemudian memaksa kamu harus jadi official saja, kamu harus jadi pemain, tidak, tapi biar anak yang menentukan, saya mau main, saya mau jadi official saja, saya mau jadi manajer saja, itu nanti dikomunikasikan agar anak betul-betul bertanggung jawab dengan pilihannya. Karena di sini tujuannya adalah untuk kepemimpinan muridnya itu muncul. Berikut saya bisa menguatkan kepemimpinan murid seperti yang tadi saya sampaikan, yaitu memberikan ruang dan melibatkan murid dalam memberikan suara atau voice, pilihan dan kepemilikan dengan anak dia mengeluarkan pendapat, melakukan pilihan sesuai dengan kehendaknya, bakatnya, yang kita harapkan nanti akan muncul rasa kepemilikan atas program yang dilaksanakan oleh murid. Berikutnya, memberdayakan murid saat program sekolah direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi sehingga terwujud lingkungan yang menumbuh kembangkan kepemimpinan murid. Di sini memang yang menjadi poin pentingnya yaitu menumbuhkan kepemimpinan murid. Selama ini mungkin kita mengkomparkan anak-anak kita dengan sekolah lain. Kalau di sekolah lain kok bisa? Sebenarnya di sekolah kita pun bisa. Hanya bagaimana trik kita, cara kita untuk bisa menuntun anak agar berani mengeluarkan suara, menentukan pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan yang diambil. Kemudian set yang akan dilaksanakan adalah turnamen olahraga tradisional Gopak Sodor. Kenapa saya mengambil olahraga tradisional Gopak Sodor? Tidak voli, tidak basket dan tidak sepak bola. Karena sepengetahuan dan pengalaman saya sepanjang ini mengajar PJOK, untuk keaktifan siswa ketika
dalam suatu kelas saya memberikan materi, itu masih ada isu gender. Ketika sepak bola berarti hanya anak laki-laki saja yang menguasai. Kemudian ketika kasti, anak perempuan saja yang menguasai, seolah-olah itu olahraganya anak perempuan. Kalau sepak bola, itu olahraganya anak laki-laki. Demikian pun dengan voli dan basket. Anak-anak kita masih banyak yang takut untuk mencoba ketika harus diterapkan dalam permainan yang sesungguhnya. Namun pengalaman terakhir ini sangat berarti bagi saya. Kemarin ada HUT PGRI, kita ibu-ibu diberi kesempatan untuk melakukan kompetisi olahraga tradisional, dan matur nuwun sekali kepada Pak Roso yang sudah memfasilitasi lapangan di sini dibuat menjadi lapangan Gopak Sodor, dan saya terapkan di pembelajaran. Ternyata antusiasme anak putra dan putri itu luar biasa. Sudah tidak ada lagi waktu tunggu yang hanya saya nanti saja, biar dia yang main dulu, itu enggak, justru malah rebutan. Saya dulu. Nah, ini yang menjadi latar belakang saya mengambil olahraga tradisional Gopak Sodor yang akan saya turnamenkan dengan menerapkan SEM di sekolah kita. Dari hasil identifikasi aset yang ada, salah satunya adalah saya tanya langsung kepada anak-anak. Saya belum sampai menyebarkan angket, tetapi di antara olahraga-olahraga yang saya tawarkan, ternyata anak-anak penasaran dan ingin melakukan perlombaan atau tanding antar kelas olahraga tradisional Gopak Sodor. Kemudian dari identifikasi untuk siswa ya, kemudian itu termasuk aset manusia. Kemudian untuk Bapak Ibu guru, saya yakin karena nanti di dalam pertandingan itu tidak hanya satu wasit, tapi banyak wasit yang berperan di sini. Saya yakin Bapak Ibu mampu untuk membantu berperan menjadi wasit, karena untuk teknis peraturannya tidak serumit olahraga-olahraga lain. Berikutnya, untuk sarana dan prasarana, kita sudah miliki halaman yang alhamdulillah bisa kita manfaatkan. Sudah ada lapangan yang digaris permanen, dan kemarin saya coba di sampingnya saya tambahkan garis dengan garis bayangan dengan kon, agar anak putra dan putri itu mempraktikkan bersama, itu masih bisa. Nah, ini nanti bisa untuk lapangan kedua, agar dalam pelaksanaannya putra putri bisa efektif dalam manajemen waktu. Kemudian untuk turnamen Gopak Sodor dipilih karena banyaknya minat itu tadi. Kemudian juga selain minat, sarana ada, sarana fisik ada, dan juga melestarikan kebudayaan daerah yang selama ini tentu saja kita lihat sendiri, anak-anak sudah cenderung malas bergerak, asik dengan gawainya, dan olahraga-olahraga yang membutuhkan sarana dan juga dukungan dari orang lain atau jumlah banyak itu juga terkendala. Misalkan seperti voli, anak-anak pengen voli tapi tidak ada bola, tidak ada net, akhirnya tidak terlaksana. Kemudian sepak bola isu sosialnya kalau anak perempuan masih dipandang wagu, padahal sebenarnya tidak, tapi secara alam. Kemudian olahraga lain pun demikian. Namun untuk Gopak Sodor bisa dilaksanakan di lingkungan tanpa harus menyediakan sarana yang mahal ataupun sulit didapat. Tinggal membuat garis dan sudah bisa dilaksanakan. Itu untuk latar belakang Bapak Ibu kenapa saya memilih turnamen Gopak Sodor di sekolah kita. Yang kedua yaitu tujuan. Satu, terwujudnya siswa yang bertanggung jawab, bugar, sehat, gembira, dan berprestasi. Yang utamanya menumbuhkan rasa tanggung jawab kepemimpinan murid
Salah satunya adalah bertanggung jawab dengan apa yang sudah dipilihnya. Yang kedua, membugarkan siswa yang sekarang sudah malas bergerak atau istilah kerennya adalah mager, asik dengan gawainya, agar bugar kembali. Kemudian sehat, tidak lupa gembira, dan juga bisa berprestasi sesuai dengan salam yang biasa saya bawakan ketika pembelajaran PJOK adalah salam PJOK, sehat di sini itu di pikiran, sehat di sini di jantung itu adalah sehat fisik, berprestasi, dan terakhir adalah bahagia. Yang kedua, tujuannya pemahaman siswa tentang olahraga tradisional dan membantu mereka mengembangkan keterampilan, pengetahuan, serta nilai-nilai sosial melalui pengalaman bermain sesuai peran yang diminati. Nanti tidak hanya menjadi atletnya, tapi juga menjadi official, menjadi seksi konsumsi, menjadi tim medis, menjadi tim fotografi, itu semuanya dibutuhkan karena sebuah event akan dikatakan berhasil ketika semua unsur dapat berperan dengan optimal sesuai dengan tugasnya masing-masing. Yang ketiga, menekankan pembelajaran melalui pengalaman nyata dan situasional, meningkatkan kesehatan dan kebugaran siswa. Pengalaman nyata dan situasional ini yang mungkin belum familiar kita terapkan nanti, di mana dalam pelaksanaan turnamen itu anak berperan sesuai dengan perannya, sesuai situasinya, bagaimana dia menjadi seorang coach, memberikan arahan pada anak buahnya atau atletnya dalam pertandingan yang dialami, contohnya skornya tertinggal. Nah, ini kan anak-anak mungkin pengalaman secara nyatanya belum sampai ke situ. Yang keempat, meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Yang kelima, penerapan konsep belajar aktif, di mana siswa terlibat secara langsung dalam kegiatan belajar. Kita lanjutkan Bapak Ibu, capaian yang diharapkan dan langkah-langkah dari model SEM yang saya ambil. Yang pertama, capaian dan tujuan. Satu, yaitu pemahaman yang lebih tentang aturan Babat Sodor. Kemarin banyak sekali kita pun sebagai Bapak Ibu guru di lapangan sempat terjadi pertanyaan-pertanyaan ketika belum tampil. Ini nanti seperti apa ketika di sini lama waktu ada 2 orang lebih. Nah, itu perlu diberikan pemahaman lebih kepada anak-anak agar nanti dalam menjalankan tugas sebagai atletnya atau pelatihnya itu bisa sinkron. Yang kedua, pengembangan keterampilan individu di sini, baik sebagai official, pelatih, sebagai pengelola atau panitia, mengelola sebuah pertandingan turnamen itu seperti apa, dan juga sebagai supporter. Di sini juga penting supporter, ya. Bagaimana supporter yang sportif, tidak menimbulkan keributan. Yang keempat, sportivitas dan kerjasama tim itu tadi. Yang kelima, kepemimpinan dan tanggung jawab. Kembali ke tanggung jawab dan kepemimpinan. Langkah-langkah yang saya ambil, satu, pembahasan technical meeting. Ya, ini penting sekali dalam sebuah pertandingan olahraga. Technical meeting merupakan tempat digodoknya peraturan yang akan diikuti nanti, di mana kesepakatan-kesepakatan harus diambil secara bersih di sini. Jadi ketika di lapangan sudah tidak ada lagi yang protes dengan aturan yang belum dipahami. Yang kedua, latihan dalam pengelolaan musim. Nah, karena di sini turnamen itu pelaksanaannya tidak hanya sehari selesai, tapi karena masuk di dalam P5 sesuai dengan jadwal yang sudah berjalan di sekolah kita, nanti ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu. Nah, di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis ini di lini masa bisa Bapak Ibu Presani, tanggal 8 sampai saya rencanakan 8 sampai 11 Januari itu untuk memberikan pemahaman awal program ini kepada anak-anak. Berikutnya, setelah paham
anak membentuk tim di kelasnya masing-masing, yaitu pengelolaan musim, di mana turnamen ini harus ada latihan yang terjadwal, boleh di luar jam sekolah anak-anak di kelas itu sesuai dengan dikoordinasikan oleh wali kelas. Tentunya di sini ada peran dalam komunitas belajar, salah satunya wali kelas memantau sebenarnya tim di kelas saya itu latihan apa enggak sih, sejauh mana anak-anak mempersiapkan kompetisi ini. Kemudian yang ketiga, menganalisis pertandingan Gobak Sodor dalam turnamen. Nanti di hari Sabtu atau di setiap Sabtu kita mainkan dengan sistem setengah kompetisi, itu berarti nanti semua kelas ketemu dan nanti menggunakan nilai, menang poinnya berapa, kalah poinnya berapa, dan pada akhirnya nanti di minggu keempat atau ini saya ambil 1 bulan ada perayaan musim atau nanti pada tahap final. Yang keempat, penyelenggaraan turnamen Gobak Sodor yang menekankan pentingnya sportivitas ini nanti dalam pelaksanaan setiap pertandingan. Kemudian yang kelima, pemilihan peran dalam afiliasi. Nah, nanti karena ada 3 kelas, ada kelas 7, 8, 9, nanti semua harus atau semua diminta untuk memberikan nama-nama anak yang tidak berperan sebagai atlet, tidak berperan sebagai official, tidak berperan sebagai seksi konsumsi di kelasnya, yaitu untuk menjadi panitianya. Nah, berikut untuk peran. Satu siswa yang menjadi panitia, pelatih, peserta, dan wasit. Itu nanti kerjasama dengan wali kelas menentukan siapa sih yang mau dijadikan atletnya. Ada 2 tim, 1 tim putra, tim putri yang tidak menjadi kontingen kelas, berarti bersedia menjadi panitia penyelenggara. Jadi nanti panitia penyelenggara ada dari kelas 7, 8, dan 9. Yang kedua, sama, ini ada yang menjadi pesertanya, pelatih, dan manajer. Ini hanya silang peran saja, nanti yang tidak menjadi manajer, tidak menjadi panitia atau kontingen di kelasnya, menjadi panitia sekolah. Untuk lini masa, saya ambil waktu ini sebagai penerapan awal, waktu 4 minggu. Semoga saja nanti di setiap waktu yang saya tentukan bisa berjalan sesuai dengan rencana, sehingga tidak ada waktu tambahan. Nanti di tanggal 22 sampai 25 Januari bisa didapat finalis dari turnamen ini, yang tentunya kita tidak hanya mengedepankan pemenang saja, tapi proses pelaksanaan lancar tidaknya menjadi tanggung jawab seluruh aspek di sekolah ini, penyelenggaranya murid, atas bimbingan dan dukungan dari semua guru mata pelajaran dan wali kelas tentunya. Untuk struktur program dan mitra dalam komunitas belajar, di sini sebenarnya tidak hanya SEM yang menjadi tujuan utama, tetapi bagaimana komunitas belajar kita bisa optimal dalam pembimbingan kepada anak-anak didik kita. Program ini masuk ke dalam program kokurikuler T5, kemudian murid yang terlibat dari kelas 7, 8, dan 9 baik laki-laki dan perempuan. Waktu kegiatan dilaksanakan awal semester 2 nanti, yaitu kita mulai masuk efektif yaitu tanggal 2 Januari, minggu pertamanya. Kita atau saya akan mengambil mulai di tanggal 8 atau minggu keduanya. Penanggung jawab adalah kepala sekolah, kemudian komunitas belajar sekolah atau KBS yang menjadi lokomotif atau fasilitator adalah komunitas praktisi PJOK, karena di sini kebetulan guru PJOK-nya hanya 1, jadi saya nanti sebagai lokomotif atau fasilitatornya, yang kemudian terdiri atau bermitra dengan guru-guru mapel lain, salah satunya ada TIK, ada SBK atau guru mapel lain yang di sini
menjabat sebagai wali kelas karena memang keterbatasan jumlah pendidik di sini rata-rata adalah memegang menjadi wali kelas di mana sebagai koordinator dari masing-masing kelas. Kemudian kepanitiaan, peserta dan pihak lain yang terlibat berasal dari murid dan mitra sponsor. Mungkin nanti ada alumnus dari kita yang bisa diajak untuk bekerja sama memeriahkan. Nah, ini juga menjadi PR kita untuk bisa menuntun anak kreatif mencari sponsorship ketika ada kegiatan sekolah yang tidak bisa dibiayai dari BOS. Kemudian yang berikut tentang pernyataan kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. 1. Sekolah memiliki kepala sekolah, tentunya ada Bapak Ali Murtado yang alhamdulillah mendukung penuh setiap kegiatan yang berpihak pada murid. Kemudian ada guru dan tenaga kependidikan yang tentu saja profesional ya, karena kita semuanya sudah bersertifikasi sesuai dengan kualifikasi akademiknya. Jumlah total ada 20 orang. Yang kedua, murid berjumlah kurang lebih 255 orang yang masing-masing kelas nanti akan mengirimkan perwakilan sesuai minat dan bakatnya untuk menjadi panitia, peserta, wasit, pelatih, penonton, dan peran-peran lain yang dibutuhkan dalam event ini. Yang ketiga, sekolah memiliki lapangan olahraga yang cukup. Saya nggak berani menyampaikan luas ya, yang cukup lah, karena 2 lapangan kemarin saya coba bisa dilaksanakan menjadi 2 lapangan untuk Gubak Sodor. Kemudian yang keempat, sekolah memiliki jaringan internet yang baik dan juga ruang lab komputer serta multimedia yang mendukung untuk melakukan live streaming. Nah, ini nanti minta bantuan kepada guru TIK yang ada atau guru lain yang memiliki kompetensi di bidang ini agar anak-anak kita bisa mengoptimalkan kemampuan atau bakat terpendamnya. Yang kelima, sarana dan alat yang tersedia lengkap untuk melaksanakan turnamen Gubak Sodor, mulai dari lapangan, seragam olahraga masing-masing anak sudah punya, peluit untuk wasit juga ada, kon sebagai tanda, dan peralatan lain seperti garis lapangan, kemudian nanti ada sound system, ada skor sheet yang akan digunakan dalam pelaksanaan kegiatan turnamen Gubak Sodor ini. Selanjutnya yaitu pada evaluasi. Tentu saja setiap kegiatan harus ada evaluasinya. Rencana yang saya ambil di sini yaitu evaluasi dan refleksi penerapan SEM atau Sport Education Model dalam PJOK. Beberapa hal yang harus dievaluasi adalah 1. Tujuan pembelajaran. Tadi saya sampaikan di awal, karena untuk PJOK sendiri di sini tujuan pembelajarannya adalah mengaktifkan siswa dalam gerak dasar, ada lokomotif, non lokomotif, agar anak bisa aktif, menyadari pentingnya gaya hidup aktif untuk kesehatan masing-masing. Kemudian dari tujuan ini tentu saja meninjau ketercapaian tujuan pembelajaran dalam SEM. Yang kedua, umpan balik dari murid tentang pengalaman dalam pembelajaran SEM, mengumpulkan pendapat melalui refleksi yang selama ini sudah saya lakukan refleksi, tapi belum secara tertata rapi arsipnya ya, tidak secara tertulis, tapi hanya lisan anak menyampaikan itu sudah. Nanti bisa di kegiatan ini diberikan kesempatan anak untuk menuliskan refleksi di lembar yang disediakan. Yang ketiga, refleksi guru, refleksi terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan SEM. Yang keempat, evaluasi kinerja tim, meninjau kolaborasi dan kinerja tim dalam SEM. Nah, ini kinerja tim. Kalau di P5 yang sudah kita lakukan, masih kita temui ada yang benar-benar memang sudah membimbing anak, menuntun anak, memotivasi anak, menjadi sumber jawaban anak ketika anak bingung. Namun masih ada juga kita temui beberapa dari pembimbing yang seolah-olah anak sudah berjalan sendiri, sudah bisa sendiri, padahal di lapangan yang kita ketahui
anak masih mengalami kebingungan-kebingungan yang belum menemukan solusi. Kemudian yang kelima, evaluasi penerapan konsep fair play di dunia olahraga dan juga dunia nyata. Fair play ini penting sekali, yaitu sportif meninjau penerapan konsep fair play dan sikap sportif terintegrasi dengan baik selama pelaksanaan. Tidak ada yang curang ingin menang sendiri, kemudian juga istilahnya menyerang lawan dalam konteks yang tidak semestinya. Kemudian di sini harus juga mengevaluasi bagaimana murid menghormati aturan. Ini yang kita sering lihat di televisi, yang saya sendiri sebenarnya itu apa sih yang mereka pikirkan ketika event sebesar itu dilaksanakan. Semuanya saya yakin sudah memiliki pemahaman tentang peraturan, nyatanya masih terjadi kecurangan-kecurangan dan anarkis yang tentu saja disinilah PR saya sebagai guru PJOK untuk memberikan pemahaman kepada anak bahwa di dunia olahragaan tujuan utama tidak hanya kemenangan, tapi juga bagaimana kita bisa menerapkan secara sportif aturan-aturan yang ada, dan juga menghormati aturan itu, juga menghormati lawan. Yang keenam, evaluasi manajemen kelas dan pengelolaan waktu, yaitu tentang efektivitas keaktifan murid yang terlibat sesuai perannya. Ini penting sekali. Selama ini kita melakukan kegiatan di KTS itu sebenarnya sudah dilaksanakan, namun ya lepas dari itu udah rampung, belum ada evaluasi secara menyeluruh dari pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan selama ini. Kemungkinan tantangan dan solusi. Dalam setiap rencana pasti ada tantangan yang akan muncul, namun juga kita harus mempersiapkan solusi sehingga rencana itu bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Satu, yaitu tentang pengelolaan waktu. Di sini harus benar-benar PR saya untuk dalam penjadwalan yang padat, tidak hanya fokus di kegiatan ini, tapi juga bisa berjalan beriringan dengan program intrakurikuler dan juga ekstrakurikuler. Yang kedua, faktor alam dan cuaca. Tidak bisa kita bohongi, karena kita belum memiliki gedung olahraga, jadi lapangan yang kita punya adalah lapangan outdoor. Maka dari itu merupakan satu tantangan juga ketika dalam pelaksanaannya nanti adalah di musim penghujan. Ini perlu kita cari solusi ketika tiba-tiba di tengah pertandingan hujan deras tidak bisa dilanjutkan. Yang ketiga, motivasi peserta. Kadang ada anak-anak yang memang sudah memiliki motivasi tinggi dalam diri, namun dimanapun berada pasti ada saja anak-anak yang istilahnya gembosi, ya, di dunia manapun itu ada. Nah, ini tugas kita di sini untuk bisa memotivasi peserta agar kompak dalam pelaksanaan, sehingga apa yang menjadi tujuan daripada sport education model ini, tanggung jawab anak, kepemimpinan anak itu muncul dari dalam diri murid. Yang keempat, manajemen tim. Nih, monggo di masing-masing kelas karena memiliki wali bisa untuk saling berkoordinasi agar timnya, tidak hanya atletnya, tim itu terdiri dari berbagai unsur di dalamnya, bisa berperan sesuai dengan peran dan tugasnya. Kemudian yang keenam, keterlibatan orang tua dan komunitas. Ini yang menjadi PR juga. Kalau komunitas kita insya Allah sudah mulai gumrega, namun untuk keterlibatan orang tua pada kegiatan ini tidak ada salahnya nanti kita coba. Yang penting semua unsur dalam kegiatan ini bisa atau turut berpartisipasi di dalamnya.
solusi. Ini dari tadi waktu, mungkin penjadwalan yang lebih efektif, nanti betul-betul dijadwalkan agar terlaksana dan optimal. Yang kedua, menggunakan pendekatan positif, yaitu memberikan motivasi tambahan melalui pengakuan dan pujian. Ini penting Bapak Ibu. Murid kita itu, saya sendiri yang sudah mengalami, ketika diikut sertakan dalam sebuah kompetisi, dia memiliki bakat yang baik, dia memiliki kemampuan yang baik, tapi mentalitasnya yang butuh untuk terus digenjot, dimotivasi terus-menerus, karena memang mungkin di lingkungan keluarga kurang dukungan bisa jadi. Kemudian ada juga yang tanpa sengaja memberikan statement kepada anak, ternyata bagi kita itu adalah hal biasa, tapi bagi anak itu jarem. Saya tanya anak, ada yang seperti itu, saya itu goblok Bu, saya itu tidak bisa, saya itu boten becus. Padahal ketika dimotivasi, anak itu mampu untuk menunjukkan kemampuan optimalnya. Nah ini kan sebuah PR kita untuk bisa lebih bagaimana memberikan motivasi yang positif dengan pengakuan, wah sip kamu, top, bagus. Itu anak sudah semakin meningkat motivasinya, yang tadinya izin melakukan praktik jadi pede, yang tadinya minder dengan temannya, hanya saya berikan top, kamu bisa, melakukan lagi pasti bisa. Nyatanya anak itu bisa. Itu sekedar hanya motivasi saja sudah bisa membangkitkan semangat dari diri anak yang sebenarnya anak itu potensinya bagus, hanya saja perlu motivasi lebih. Yang keempat, yang ketiga, komunikasi terbuka dan segera menangani konflik. Nah, ini ada juga anak-anak kita yang memang nyalinya sudah ciut, kemudian mungkin tanpa kita sengaja, wah DE koyo ngono wae ora bisa. Menurut kita itu kata-kata biasa, tapi menurut anak itu sangat menyakitkan dan akan terbawa sampai nanti. Ada yang bilang seperti ini Bapak Ibu, anak-anak kita nanti 10 tahun ke depan yang diingat bukan tentang ilmu bagaimana teknik menendang yang diajarkan Bu Eka, tetapi bagaimana Bu Eka memperlakukan dia ketika di sekolah. Seperti itulah, ini salah satu yang menjadi PR pribadi saya untuk bisa istilahnya membuat anak itu bangga dengan dirinya sendiri, dan memang anak-anak kita patut bisa untuk mengembangkan potensinya. Tidak kalah dengan sekolah-sekolah lain, nyatanya dengan keterbatasan yang ada, anak-anak kita mampu menunjukkan prestasi yang mungkin di luar ekspektasi kita. Matematika nyatanya bisa sampai tingkat provinsi. Kemudian dari cabang lain juga bisa. Berarti kan anak-anak kita sebenarnya memiliki potensi yang betul-betul besar, hanya bagaimana kita nanti istilahnya menggalinya. Yang kelima, mengadakan pertemuan dengan orang tua untuk menjelaskan tujuan program. Ini yang di bayangan saya masih bagaimana ya caranya, nanti butuh untuk masukan dari Bapak Ibu guru sebagai rekan dalam komunitas belajar sekolah kita untuk lebih mensukseskan program ini. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Tentu saja banyak kurangnya dari apa yang saya sampaikan. Di sini saya butuh masukan, kritikan yang membangun agar program ini tidak hanya sebatas teori saja, tapi betul-betul bisa terlaksana atas kolaborasi dari Bapak Ibu guru SMP Negeri 2 Garut demi mewujudkan sekolah yang maju, anak-anak yang bisa mencapai prestasi terbaik di bidangnya masing-masing. Berikutnya waktu saya kembalikan kepada pembawa acara. Saya mohon maaf yang setulusnya atas apa yang saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ibu Eka. Kita beri aplaus dulu Bapak Ibu untuk Bu Eka. Luar biasa sekali, tadi sudah memaparkan tentang rencana tindak lanjut dari program
SEM, yaitu Sport Education Model, di mana program ini kalau tadi kita dengar adalah program yang berbasis aset dengan memanfaatkan aset yang ada di sekolah, dan di situ ada VCO, Voice, Choice, dan Ownership. Jadi siswa diberikan hak suaranya, diberikan kesempatan untuk memilih, dan kegiatan itu adalah siswa sepenuhnya yang melaksanakan. Sudah dijelaskan oleh Bu Ika, tadi rencananya adalah kompetisi gobak sodor antar kelas. Diharapkan dari Bapak Ibu semua ini ada tanggapan, saran, masukan yang tentunya membangun untuk nanti program SEM ini, yaitu apa tadi? Kompetisi gobak sodor atau turnamen gobak sodor itu akan terlaksana dengan baik. Monggo kami berikan kepada Bapak Ibu semua, diharapkan sekali saran kritik tanggapannya. Dipersilakan. Monggo yang mau mewakili, Bu Ana, Bu Prapti, Bu Sito, Pak Roso, Bu Tuti, Bu Titi, monggo Pak Roso, barangkali dari kemarin kita sudah praktek langsung ya tentang gobak sodor. Kita menganggap bahwa gobak sodor itu permainan yang biasa saja, ternyata di situ harus ada konsentrasi, terutama adalah yang garda terdepan. Saya fokus ke musik saja, ternyata lawannya masuk wali. Jadi yang depan sendiri itu matanya harus melihat ke sana, tapi pikirannya harus fokus ke kiri. Saya blank 1 menit saja sudah langsung kemasukan. Moga ini barangkali nanti untuk wali kelas ya, wali kelas untuk bisa masing-masing wali kelas memberikan pendampingan, walaupun ini permainan tetapi permainan yang butuh sekali kerjasama dan konsentrasi. Bu Tuti barangkali? Nggih, moga dipersilakan. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya akan menanyakan yaitu terkait dengan itu ya, langkah-langkah di dalam mempersiapkan kegiatan SEM itu Bu Eka. Kalau ada, terima kasih. Terima kasih sekali Bu Tuti, pertanyaan yang luar biasa. Betul, tadi di paparan memang belum saya cantumkan langkah-langkah dalam pelaksanaan SEM di turnamen olahraga tradisional gobak sodor antar kelas nanti. Dalam langkah-langkah atau mempersiapkan pelaksanaan SEM ini ada beberapa langkah, yaitu ada 7 langkah Bu Tuti dan Bapak Ibu sekalian nanti perlu dipahami. Jadi tidak serta-merta langsung nanti tanding, itu tidak. Di langkah pertama yaitu ada yang namanya pengelolaan musim. Di sini yang pertama kegiatan dalam pengelolaan musim itu ada rapat koordinasi. Nah, setelah Bapak Ibu memperoleh pemahaman di sini, kemudian melakukan rapat koordinasi di kelasnya masing-masing. Yang kedua, pembentukan tim di kelas masing-masing atau kontingen. Okay. Nanti pembentukan kontingen di setiap kelas itu otomatis akan ada personil yang tidak masuk dalam kontingen, itu nanti diminta untuk menjadi panitia besar atau panitia sekolah. Kemudian juga ada pemahaman tentang sistem pertandingan yang tadi sepintas saya sampaikan. Sistemnya berarti setengah kompetisi. Kalau belum begitu jelas, setengah kompetisi itu yang bagaimana? Berarti setiap kelas nanti ketemu, tidak langsung gugur ketika misalkan 7A ketemu 9A, begitu 7A kalah ya udah hanya main sekali, itu tidak, tapi nanti ketemu dengan kelas-kelas lain. Ini namanya adalah sistem pertandingan setengah kompetisi. Kemudian langkah yang kedua Bu Tuti, yaitu ada afiliasi. Di dalam tahap ini ada
mencari sumber dana. Nah, ini kalau di tiap-tiap kelas memiliki sumber dana, misalkan kas yang memang memadai, syukur alhamdulillah. Tapi ketika mungkin minus, kemarin sudah digunakan untuk kegiatan seremonial hari guru, diberikan kepada wali kelasnya. Kemarin sempat saya tanya juga, ternyata kamu merancang desain kelas yang sedemikian indahnya sampai dengan bisa memberikan kado kepada wali itu, sumber dananya dari mana? Dari kas, Bu. Oh, loh, kasmu ada berapa, emang habis berapa? Ternyata kas itu di kelas ada yang terkumpul lumayan banyak. Nah, ini kan berarti salah satu sumber dana yang bisa digali dari kelas masing-masing. Kemudian publikasi. Nah, timnya mau dibuat nama tim apa, tidak hanya sekedar tim 7A, tim 7B, rasanya kok kurang cetar pembahana. Nah, monggo diambil nama tim yang mengangkat agar nanti dalam pertandingan lebih lebih semangat lagi. Berikutnya ada juga kerjasama untuk keamanan. Nah, ini saya yang tadi belum sebutkan. Di sini butuh adanya tenaga keamanan yang tentunya tidak hanya dipasrahkan pada Bapak Ibu guru saja, tapi karena di sini pesertanya adalah seluruh murid, otomatis nanti ada murid yang diberi tanggung jawab untuk menjadi tim keamanan di kepanitiaan besar dan juga di kelasnya masing-masing. Berikut untuk tim medisnya. Nah, dalam pertandingan ini kan pertandingan fisik ya, tentu saja kemungkinan untuk terjadi kecelakaan atau accident itu ada, kesodol gelewan ledes ataupun kesotokan sani memar, ini juga perlu dipertimbangkan. Jadi minimal setiap kelas sudah siap dengan kejadian seperti itu, meskipun ada UKS, ada guru UKS, ada peralatan itu, tapi nanti kita betul-betul siapkan mulai dari terkecil di tim kelas masing-masing. Kemudian yang ketiga langkahnya menyiapkan pertandingan formal. Di sini membuat juknis, aturannya anak benar-benar harus paham betul di lapangan. Setelah peluit dibunyikan, anak betul-betul sudah prima dalam fisik maupun pengetahuan tentang pertandingan. Jadi tidak terjadi gontok-gontokan hanya karena belum paham tentang peraturan. Kemudian menyiapkan sarana dan prasarananya. Ini nanti tanggung jawab panitia besar yang terambil dari setiap personil dari kelas masing-masing. Yang keempat, di tahap ketiga, pembuatan bagan pertandingan. Karena ini nanti semua ketemu, jadi otomatis anak akan menduduki di mana dia undiannya dapat. Kemudian pertandingan pertama dia lawan mana, setelahnya nanti pertandingan kedua, ketiga, sampai nanti babak final. Anak tidak hanya main 1-2 kali, bahkan sampai 3 kali. Kemudian langkah yang keempat yaitu puncak pertandingan, Bapak Ibu. Kalau selama ini kita pertandingan spread mapan tempatnya sendiri-sendiri, ini nanti kita setting ada opening ceremony. Jadi di sini dibutuhkan kerjasama kolaborasi dari guru seni untuk bisa menampilkan kesenian yang dimiliki setiap kelas untuk membuka acara seperti event-event besar. Tentunya butuh latihan dan juga butuh pendanaan untuk bisa menampilkan yang terbaik. Tidak hanya seragam opo anane tampil tidak, tapi menggunakan kostum seperti yang sudah pernah kita panen rayakan pada saat senam pelajar Pancasila. Nyatanya bisa nih, mampu anak-anak juga kreativitasnya tinggi-tinggi. Kemudian pembagian peran ini penting karena di sini kita baru pertama, nanti koordinasi sangat dibutuhkan. Apa-apa yang masih abu-abu bagi Bapak Ibu dikomunikasikan agar nanti sampai ke anak pun gamblang dan jelas dalam melaksanakan turnamen ini. Berikut untuk tahap yang kelima atau langkah kelima, pencatatan pertandingan. Nah, selama ini kalau kita KTS
Sing menang sopo kadang lempar-lemparan. Kemarin catatannya di itu Bu, tanya anak itu di dia Bu. Lah ini ada yang diberi tugas tersendiri untuk mencatat hasil pertandingan sehingga tidak akan ada rekam pertandingan yang hilang. Berikutnya untuk langkah yang keenam adalah festival akhir kompetisi. Nah, di sini karena ini tidak hanya berlangsung sehari selesai, nanti ada tahap final, gelar gala final. Ini juga sama, nanti ada, kalau di awal ada opening ceremony, di akhir ada closing ceremony, ada pemberian penghargaan dan juga apresiasi kepada para pemenang. Tentunya ini akan memberikan motivasi lebih kepada anak-anak kita dalam berjuang untuk mencapai kemenangan dan nama kelas masing-masing. Yang terakhir yaitu evaluasi. Seperti yang tadi saya sampaikan, semua kegiatan diakhiri dengan evaluasi agar bisa memperoleh umpan balik ataupun kalau bahasa kerennya sekarang itu refleksi dari apa yang sudah dilakukan. Kita mampu untuk menceritakan apa yang sudah baik itu bisa dilanjutkan, apa yang masih kurang bisa kita tingkatkan, apa yang masih belum baik diperbaiki untuk kegiatan ke depan menjadi lebih baik dan lebih optimal lagi. Seperti itu Bu Tuti untuk langkah-langkahnya. Terima kasih. Bagaimana, sudah terjawab? Sudah jelas ya Bu Titik, tadi sudah dijelaskan langkah-langkah yang akan dilaksanakan sampai pada evaluasi festival akhir kompetisi dan yang terakhir adalah evaluasi. Apakah masih ada yang lain? Ya, satu lagi Bu Wati, monggo dipersilakan. Menanggapi aja gitu kan? Dari hasil paparan berita yang kita lakukan, model sport education ini apakah model yang bisa memberikan siswa berpengalaman, jadi pengalaman berbasis olahraga, kemudian bisa dikembangkan ya. Jadi yang paling tepat di BCOK adalah model SEM. Gitu. Karena bisa ternyata bisa mengembangkan pedagogik dan jasmaninya. Kemudian kaitannya dengan tadi yang sudah ditanyakan dengan Bu Tutik, apakah 7 langkah itu masuk dalam sintak-sintak SEM-nya Bu, atau sama enggak? Maksudnya antara langkah-langkahnya dengan sintak-sintak yang harus ada di SEM. Kemudian yang ketiga, dari model SEM ini apakah ada kelebihan apa yang bisa diambil dari model SEM? Dan yang keempat adalah tentunya dalam banyak model nih mesti punya kelebihan dan punya kelemahan. Nah, pada model SEM ini kelemahannya apa? Terima kasih. Terima kasih sekali Bu Sitowati atas pertanyaan dan tanggapannya. Dari yang saya sampaikan tadi, yang pertama Bu Sitowati menanyakan apakah model SEM atau Sport Education Model ini dalam PJOK, dalam olahraga itu paling baik. Itu tentu saja tidak. Semua model di sini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Hanya saja kenapa saya mengangkat SEM dan SEM merupakan cakupan materi yang digali dalam PPKG BCOK. Ini di dalam SEM memberikan gambaran nyata kepada murid bagaimana dalam sebuah pengelolaan event kegiatan itu anak berperan, bertanggung jawab sesuai dengan peran yang dipilihnya masing-masing untuk mensukseskan kegiatan tersebut. Seperti itu Bu.
Kemudian yang kedua, sintak atau langkah-langkah yang tadi ditanyakan oleh Bu Tuti, ada 7 langkah. Apakah itu sintak yang ada di SEM? Betul sekali. Dalam pelaksanaan SEM itu langkah-langkah yang diambil secara mudahnya ada 7 langkah yang tadi saya sampaikan. Kemudian yang ketiga, kelebihan dari SEM seperti tadi yang terkait dengan pertanyaan nomor 1 itu, kelebihannya memberikan pengalaman nyata kepada anak untuk bisa berperan aktif, tidak hanya nonton keplok-keplok dan maido, tapi anak bisa terjun langsung, memilih perannya yang dia pilih sendiri dan bertanggung jawab melakukan peran itu dengan baik agar kegiatan dapat berjalan dengan baik. Kemudian yang keempat tadi apa itu? Kekurangannya tentu saja ada Bu, karena ini bukan yang terbaik. Kekurangannya untuk SEM ini karena model baru untuk anak-anak kita di tingkatan SMP itu masih butuh pendampingan yang intensif, tidak bisa lepas sepenuhnya seperti mungkin kalau anak-anak SMA mungkin ya, karena kita juga di sini tingkatannya adalah fase D, itu dimana anak memang baru mulai untuk mengembangkan di sini, butuh ada tuntunan lebih dibanding anak di fase E, seperti itu. Terima kasih. Demikian Bu Wati, masih ada lagi? Pak Roso, dipersilakan. Mohon maaf, saya sudah siap, tapi saya singkat saja dan memberikan masukan aja. Mungkin kan gini, kaitannya dengan Bu Saudara itu satu, itu masalah aturan main itu yang masih banyak istilahnya itu banyak versi. Ada yang waktu, ada yang satu dipegang nanti, ada yang dipegang kemudian tidak itu bermain. Nah, ini benar-benar untuk diperhatikan di istilahnya disosialisasikan yang jauh lebih umum gitu. Kemudian yang kedua kaitannya dengan sistemnya kan tadi disebutkan direncanakan setengah kompetisi. Saya menghitung itu ada 36 pertandingan, kalau itu istilahnya nanti akan dijadikan misalnya ranking. Belum babak final atau mungkin grand final akan bagaimana, itu kan akhirnya lebih dari 36 pertandingan. Padahal kalau saya melihat tadi dari bahkan yang manajemen pelaksanaan, waktu pelaksanaan, padahal untuk sosialisasi, membentuk dan sebagainya banyak. Untuk pertandingan saja dari 36 kali pertandingan, kali tengah kompetisi. Jadi ini mohon untuk bisa dipertimbangkan. Mungkin bisa jadi modelnya, monggo. Itu saya kira untuk masukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Roso atas masukan dan pertanyaannya. Ini betul sekali, ini menjadi masukan yang sangat berarti bagi saya sebelum pelaksanaan, yaitu manajemen waktu ya Pak. Yang pertama tentang peraturan Pak Sador. Betul sekali Pak. Kemarin yang kita laksanakan di tingkat cabang PGRI Garut pun di lapangan masih terjadi perselisihan tentang peraturan. Nah ini menjadi PR saya untuk bisa bagaimana menyusun peraturan itu agar benar-benar efektif, mudah diterima dan mudah untuk dilaksanakan. Kalau untuk aturan baku itu ada, namun kita bisa memodifikasi aturan sesuai dengan yang pertanyaan kedua Pak Roso. Di sini kalau setengah kompetisi, kalau Pak Roso tadi sudah menghitung ada 36 pertandingan, bagaimana bisa terakomodir dalam waktu yang saya tulis di lini masa tadi
apakah cukup? Nah, ini menjadi PR saya dalam manajemen penjadwalan, bagaimana nanti mengatur satu pertandingan itu satu hari tidak hanya selesai satu pertandingan, tapi bisa beberapa pertandingan, mungkin dari modifikasi waktu. Kalau kemarin di PGRI itu 7 menit kali 2 ya Bu. Nah, mungkin nanti di pertandingan anak-anak kita waktunya diperpendek sehingga pertandingan tidak hanya bisa dilaksanakan 1-2 tim, bahkan sampai 3 tim. Seperti itu Pak Ruso. Terima kasih Pak. Terima kasih, sudah cukup ya? Atau masih ada lagi? Ada lagi, monggo Bu. Gimana Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini hanya anu saja Bu, kita koreksi pada capaian yang diharapkan dan langkahnya ini pada lini masa itu masih tahunnya Januari 2023. Oh, iya. Oh iya. Terima kasih Bu Wati untuk koreksinya nanti dibetulkan oleh Bu Ika. Sepertinya sudah cukup ya? Tadi sudah sangat jelas. Mohon kerjasamanya tentu saja dari semua pihak, Bapak Ibu guru, wali kelas dan semuanya. Mudah-mudahan apa yang direncanakan oleh Bu Ika ini berjalan dengan lancar di awal semester 2. Untuk acara yang terakhir adalah penutup. Mari kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Menggarisbawahi Bapak Ibu, ini bukan program saya ya, tapi ini program kita yang mungkin dimotori oleh PJOK, sehingga komunitas belajar yang memang harus diefektifkan di sekolah kita itu betul-betul bisa istilahnya teroptimalkan, optimal seperti itu Bapak. Jadi tidak hanya program saya saja, tapi program kita, program sekolah yang dimotori dari cabang olahraga. Namun nanti ini bisa diterapkan di mapel-mapel lain atau P5 tema-tema lain seperti itu. Terima kasih. Sudah cukup.